Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktaviani, NIM 19130034. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Max Weber. Sebelum itu, saya akan menjelaskan singkat tentang sketsa biografi Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman 21 April tahun 1864. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan psikolognya. Ayahnya seorang birokrat politik yang cukup terkenal di negaranya dan cukup penting, dan ibunya seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin tanpa kesenangan seperti sangat menjadi dambaan suaminya. Perhatian kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan akhirat. Karena tak mungkin menyamakan diri terhadap pembawaan orang tuanya yang bertolak belakang itu, Weber kecil lalu berhadapan dengan suatu pilihan yang jelas. Mula-mula ia memilih orientasi kehidupan ayahnya, tetapi kemudian ia makin tertarik mendekati orientasi ibunya. Apapun pilihan, ketegangan yang dihasilkan oleh kebutuhan memilih antara pola yang berlawanan itu berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika berumur 18 tahun, Weber minggat dari rumah, belajar di Universitas Heidelberg. Weber telah menunjukkan kematangan intelektualnya, tetapi ketika ia masuk universitas, ia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul. Sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya pola hidup ayahnya dan bergabung dengan kelompok mahasiswa ayahnya dulu. Setelah kuliah 3 semester, Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer pada tahun 1884. Ia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Begitulah sketsa singkat biografi Max Weber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akar dan sifat dari teori Max Weber 1864 sampai 1920. Meski Marx dan pengikutnya di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tetap berada di luar aliran utama sosiologi Jerman, hingga taraf tertentu sosiologi Jerman awal dapat dilihat sebagai perkembangan pertentangan. Selanjutnya, Weber dan Marx dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1905-1958, ia memutuskan perhatian pada Protestantisme, terutama sebagai sistem atau gagasan dan pengaruh terhadap kemunculan gagasan yang lain, yaitu semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap agama dunia yang lain, mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan itu berkembang kapitalisme dalam masyarakat masing-masing. Berdasarkan karya Weber ini, para pakar berkesimpulan bahwa Weber mengembangkan gagasan yang bertentangan dengan gagasan Marx. Pandangan kedua mengenal hubungan Weber dan Marx adalah bahwa dia tidak banyak menentang Marx, tetapi ia mencoba mengembalikan perspektif teoritisnya. Di sini Weber dipandang lebih banyak bekerja menurut tradisi Marxin ketimbang menentangnya. Karyanya tentang agama, bila diinterpretasikan menurut sudut pandang ini, adalah semata merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa faktor material bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi gagasan, tetapi gagasan itu sendiri mempengaruhi struktur material. Interpretasi karya Weber ini jelas menempatkannya sangat dekat dengan teori Marxian. Contoh yang lebih baik dari pandangan bahwa Weber terlihat dalam proses membalikan teori Marxian
Marxian adalah dalam teori stratifikasi. Dalam karya tentang stratifikasi ini, Marx memutuskan perhatian pada kelas sosial. Salah satu dimensi stratifikasi ekonomi. Meski Weber mengakui pentingnya faktor ini, ia menegaskan bahwa dimensi stratifikasi lain juga penting. Ia menyatakan bahwa gagasan tentang stratifikasi sosial harus diperluas sehingga mencakup stratifikasi berdasarkan prestise atau status dan kekuasaan. Pemasukan dimensi lain ini bukan merupakan pembuktian kesalahan Marx, tetapi semata-mata perluasan dari gagasannya. Kedua pandangan yang dilukiskan di atas sama-sama mengakui pentingnya teori Marxian bagi Weber. Ada unsur kebenaran dalam kedua pandangan itu. Dalam hal tertentu Weber menentang Marx, sedangkan dalam hal yang lain ia memperluas gagasan Marx. Pandangan ketiga mengenai masalah ini memberikan ciri terbaik hubungan antara Marx dan Weber. Menurut pandangan ini, Marx semata hanya dilihat sebagai salah seorang yang berpengaruh terhadap pandangan Weber. Pengaruh terhadap Weber. Pengaruh Immanuel Kant terhadap Weber dan terhadap sosiologi Jerman pada umumnya terlihat dari akar filsafat. Yang berbeda adalah Hegel, bukan Kant, yang pengaruh filsafatnya terhadap teori Marxisme sangat penting. Sementara filsafat Hegel menuntun Marx dan kaum Marxisme meneliti hubungan konflik dan kontradiksi, menuntut sebagian sosiolog Jerman untuk menerima perspektif yang lebih statis. Teori Weber. Karl Marx pada dasarnya mengemukakan teori kapitalisme, sedangkan karya Weber pada dasarnya adalah teori tentang proses rasionalisasi. Weber tertarik pada masalah umum seperti menjaga institusi sosial di dunia barat berkembang semakin rasional, sedangkan rintangan kuat tampaknya mencegah perkembangan serupa di belahan bumi lain. Meski konsep rasionalitas digunakan dengan berbagai cara yang berlainan dalam karya Weber, yang menjadi sasaran perhatian kita di sini adalah salah satu dari 4 jenis proses diidentifikasi oleh Karl Marx. 1980, 1990, 1994, lihat juga Bubaker 1984. De Levin 1981a, yakni rasionalitas formal. Rasionalitas formal meliputi proses berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini, pilihan dibuat dengan menunjukkan kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur berskala besar, terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Weber memasukkan diskusi mengenai proses birokratisasi ke dalam diskusi yang lebih luas tentang lembaga politik. Ia membedakan antara 3 jenis sistem: otoritas tradisional, karismatik, dan rasional legal. Sistem otoritas rasional legal hanya dapat berkembang dengan masyarakat barat modern, dan hanya dalam sistem otoritas rasional legal itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh. Masyarakat lain di dunia tetap didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya merintangi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Singkatnya, sistem otoritas tradisional berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno. Contohnya adalah seorang pemimpin yang berkuasa karena garis keluarga atau sukunya selalu merupakan pemimpin kelompok. Weber juga membuat analisis perinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota, dan bahkan musik. Dalam studi sejarah bercakupan luas, Weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional atau kapitalisme berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam studi ini, Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog dengan Marx dan upaya untuk menunjukkan bahwa bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marx di masa itu, agama bukanlah sebuah
fenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di masyarakat lain. Teori Weber. Salah satu alasannya adalah karena teori Weber terbukti secara politik lebih mudah diterima ketimbang radikalisme Marxian. Weber lebih berpandangan liberal terhadap masalah tertentu dan konservatif terhadap masalah lain, misalnya tentang peran negara. Meskipun Weber mengakui kecaman keras terhadap berbagai aspek masyarakat kapitalis modern, dan ia sampai pada kesimpulan penting yang sama dengan Marx, tapi ia tidak menganjurkan cara penyelesaian masalah secara radikal. Haynes 1993.